Baik, rekan-rekan mahasiswa semuanya. Jadi kita akan melanjutkan perkuliahan kita perubahan sosial. Minggu yang lalu saya sudah menjelaskan pengertian dan aras perubahan sosial. Ya, beberapa maaf, contoh dalam perkuliahan yang lalu juga tampaknya ada yang diulang lagi di dalam perkuliahan pada hari ini, terutama mengenai arah ya, pola dan arah perubahan. Beberapa sudah pernah saya tampilkan pada minggu yang lalu. Nah, pada hari ini saya akan menyampaikan mengenai sumber-sumber perubahan sosial dan pola-pola atau arah perubahan sosial. Ya. Jadi materi mata kuliah ini lebih banyak bersumber dari tulisannya Laura tentang perspektif perubahan sosial. Ya. Nanti Anda bisa juga membaca buku tersebut untuk mendalami materi yang saya sampaikan pada hari ini. Saya akan share screen dan saya akan tutup video saya. Oke. Apakah kelihatan rekan-rekan? Terlihat, Pak. Kelihatan ya? Kelihatan, oke. Baik, jadi topik kita pada pagi hari ini adalah sumber-sumber dan pola-pola atau arah perubahan sosial. Ya. Nah, di dalam perkuliahan hari ini saya memulai lagi dengan, karena ini masih kuliah yang ketiga, yang mengingatkan kembali tentang deskripsi mata kuliah. Jadi mata kuliah perubahan sosial ini menjelaskan teori-teori perubahan sosial berupa teori struktural fungsional, konflik, modernisasi, ketergantungan, dan sistem dunia. Jadi tekanannya ini ada teori-teori, di dalamnya dijelaskan pengertian sebab, pola, sumber, dan bentuk perubahan sosial, kepemimpinan dan perubahan sosial, gerakan sosial, kemudian perubahan berencana dan pemberdayaan, teknologi dan perubahan sosial, globalisasi dan perubahan sosial. Di dalamnya ada tentang risk society, disintegrasi sosial, generasi X, Y, Z, dan milenial, kemudian pembangunan berkelanjutan, sustainable development. Di dalamnya akan dijelaskan juga tentang tipologi desa, smart village, ya, kedaulatan desa, sampai kepada sustainable development goal atau SDGs, dan peranan aktor sosial dalam menggerakkan pembangunan untuk kesejahteraan manusia. Itu deskripsi mata kuliah kita. Kemudian rekan-rekan juga saya ingatkan, ini standar kompetensinya. Anda mampu menganalisis struktur sosial dan perubahannya, penyebab akibat perubahan tersebut dari level mikro hingga makro dengan menggunakan berbagai perspektif atau teori perubahan sosial. Nah, kemampuan menganalisis struktur sosial baik horizontal maupun vertikal dengan sendirinya akan memberikan kemampuan melakukan social mapping atau pemetaan sosial. Ini yang kita harapkan dari mata kuliah perubahan sosial. Ada dua catatan penting dari deskripsi dan standar kompetensi tadi. Pertama, Anda mulai hari ini juga akan mendapatkan teori-teori perubahan sosial. Ya. Oleh karena itu, di dalam pembahasan saya nanti akan mengulang sedikit, meskipun Anda sudah mendapatkan mata kuliah metodologi penelitian sosial, di dalamnya juga dijelaskan apa itu teori. Kemudian bagi yang peminatan SPPM itu juga pernah mendapatkan TTSPM, ya, teori-teori sosiologi dalam praktek pengembangan masyarakat, itu juga belajar tentang teori-teori. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, rekan-rekan sekalian, di dalam perkuliahan kita ini juga kita membahas teori-teori di aras mikro, meso, middle range, sampai pada teori makro. Oleh karena itu, ya, di dalam perkuliahan ini kita akan membahas, saya sedikit nanti menjelaskan pemahaman tentang teori, ya. Ini pokok bahasan pertama. Kemudian yang kedua, sumber-sumber perubahan. Di dalam sumber-sumber perubahan ini, kalau merujuk pada bukunya Laura tentang perspektif perubahan sosial, itu ada tiga. Ada perspektif materialistik, perspektif idealistik, dan perspektif interaksional. Dalam perkuliahan kita hanya membahas dua saja, yaitu perspektif materialistik dan perspektif idealistik. Kemudian
pada bagian yang ketiga kita akan membahas kita membahas pola-pola atau arah perubahan sosial. Nah, inilah 3 subpokok bahasan yang coba kita bahas pada pagi hari ini. Nah, saya mau mulai dengan pemahaman dulu tentang teori ya. Jadi sedikit mengulang, meskipun Anda sudah mendapatkan mata kuliah TTSPM, teori-teori sosiologi dalam praktek pengembangan masyarakat, kemudian juga di dalam metodologi penelitian sosial Anda juga mendapatkan penjelasan-penjelasan tentang teori. Nah, pada konteks ini saya akan menjelaskan apa itu teori. Teori adalah serangkaian asumsi, konsep, ya, konstruksi, definisi, dan proposisi untuk menerangkan suatu fenomena sosial secara sistematis dengan cara merumuskan hubungan antar konsep atau antar variabel. Ya, ini yang digambarkan di dalam teori. Jadi di dalam teori itu ada asumsi-asumsi penuh dengan konsep-konsep, ya bisa kita konstruksikan konsep-konsep itu menjadi hubungan yang kita sebut proposisi. Kemudian konsep itu juga didefinisikan sampai pada variabel, dan di MPS Anda juga sudah belajar bagaimana variabel itu didefinisikan menjadi definisi operasional. Pendek kata, di dalam kita membahas teori-teori perubahan sosial, ketika kita mengidentifikasi ada teori-teori, maka di situ Anda akan mendapatkan banyak konsep-konsep. Bahkan juga dikonstruksikan menjadi hubungan antar konsep yang kita sebut dengan proposisi. 3 hal yang terkandung dalam teori. Yang pertama, ada serangkaian proposisi antar konsep yang saling berhubungan, ya. Jadi proposisi itu menggambarkan hubungan antar konsep. Kemudian yang kedua, teori juga mengandung penjelasan secara sistematis tentang suatu fenomena sosial dengan cara menentukan hubungan antar konsep. Jadi kita bisa melihat bagaimana di dalam teori itu juga ada hubungan antar konsep, dan hubungan antar konsep itu yang kita sebut proposisi kita gunakan sebagai tools untuk memahami suatu fenomena sosial. Kemudian yang ketiga, rekan-rekan, di dalam teori juga dijelaskan atau menerangkan fenomena tertentu dengan cara menentukan konsep mana yang berhubungan dengan konsep yang lainnya dan bagaimana juga bentuk hubungannya. Itu yang kita lihat di dalam satu teori. Kalau kita kembangkan, maka di dalam teori itu menjelaskan secara general dan koheren, terutama tentang fakta atau kejadian-kejadian, bagaimana dan mengapa. Dan di dalam teori juga tergambar proses generalisasi, dan secara potensial dia terbuka untuk diskonfirmasi dengan bukti-bukti, ya. Ini yang kalau kita lihat di dalam teori. Oleh karena itu, sedikit mengulang seperti yang Anda terima juga di dalam mata kuliah MPS, teori itu begini, ya, berisi tentang proposisi yang menggambarkan hubungan antar konsep yang bisa kita turunkan dari proposisi itu menjadi hipotesis-hipotesis. Kami berharap juga di dalam mata kuliah perubahan sosial ini Anda bisa menurunkan proposisi-proposisi atau konsep-konsep menjadi hipotesis yang menggambarkan hubungan antar variabel, dan nanti kalau Anda akan melakukan penelitian bisa dioperasionalkan variabel-variabel itu menggambarkan satu definisi operasional yang hubungan antar definisi operasional itu menggambarkan juga sebagai hipotesis uji, ya. Ini adalah menggambarkan proses teoritisasi sampai kepada proses empirisasi, itu yang dilakukan. Nah, kita pada hari ini akan membahas, ya, tentang teori-teori tadi. Coba kita pahami, ya, bagaimana kita menjelaskan suatu realitas sosial tentang perubahan sosial dengan berbagai teori. Pada hari ini kita membahas mengenai sumber-sumber, ya, sumber-sumber perubahan, dan nanti bisa kita lihat, ya, bagaimana kita menggunakan teori-teori tersebut untuk menjelaskan suatu fenomena atau realitas sosial yang kita sebut dengan perubahan sosial. Itu tentang teori. Sampai di sini ada pertanyaan dulu rekan-rekan, ya, terhadap subpokok bahasan yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Ada teori, ada sumber, ya, ada 2 perspektif yang kita gunakan, perspektif materialistik dan perspektif idealistik. Kemudian yang kedua tentang pola-pola perubahan atau arah perubahan. Itu subpokok bahasan yang akan kita bahas pada
pagi hari ini. Silakan kalau ada pertanyaan juga terkait dengan perkuliahan minggu yang lalu ya tentang pengertian dan aras perubahan ya. Kita sudah juga membahas pada minggu lalu. Pada hari ini kita melihat apa sih sumber-sumber atau penyebab-penyebab perubahan. Nah, intinya di dalam kita mempelajari sumber-sumber perubahan sosial ini adalah kita menempatkan perubahan sosial sebagai dependent variable, ya, variabel terpengaruh, dan kita melihat apa saja sumber-sumber yang menjadi penyebab perubahan-perubahan sosial itu, apa independent variabelnya. Tentu variabel itu kita turunkan dari konsep-konsep yang dibahas dalam teori-teori. Dua yang akan kita bahas di dalam sumber perubahan ini adalah perspektif materialistik dan perspektif idealistik. Oke, ada pertanyaan rekan-rekan? Silakan kalau ada pertanyaan. Nah, kalau tidak ada, saya akan lanjutkan. Saya share screen kembali. Mari kita coba memahami ya tentang sumber-sumber perubahan sosial. Ya, jadi kita mulai dengan di dalam teori tadi ya. Tadi juga saya katakan teori itu kita bedakan ada teori-teori mikro yaitu teori-teori tentang struktur dan proses-proses berskala kecil, perilaku interpersonal, kemudian dinamika kelompok kecil. Ada teori-teori meso, middle range ya, organisasi dan revolusi dan evolusi. Kemudian ada teori-teori makro yaitu teori-teori tentang struktur dan proses-proses berskala besar. Cerita tentang masyarakat, society, peranata sosial, kelembagaan, proses-proses umum misalnya konflik dan seterusnya. Itu yang kita bahas ya. Baik, kita masuk pada penjelasan sumber-sumber perubahan. Ya. Jadi seperti tadi yang saya katakan, buku rujukan yang kita gunakan untuk membahas tentang sumber-sumber perubahan ini lebih banyak didominasi oleh bukunya Laurer tentang perspektif perubahan sosial. Ya. Nah di dalam bab atau bagian 3 itu Laura menjelaskan tentang mekanisme perubahan sosial. Di situ dia membagi atas 3 sumber-sumber perubahan atau 3 perspektif. Ada perspektif materialistik, kemudian perspektif idealistik, dan perspektif interaksional. Tapi yang kita bahas dalam perkuliahan kita ini hanya perspektif materialistik dan perspektif idealistik. Jadi kalau kita lihat ya, kita menggunakan sumber perubahan dari perspektif materialistisnya, yaitu Laurer mempunyai argumentasi bahwa teknologi, ya, moda produksi ekonomi itu teknologi baru menghasilkan perubahan dalam interaksi sosial. Ya, coba lihat perubahan dalam interaksi sosial, dalam organisasi sosial, dan akhirnya mengubah nilai-nilai budaya, kepercayaan, beliefs, dan norma-norma atau norms. Ya, ini yang dijelaskan oleh Robert Laurer di dalam argumentasinya. Jadi dalam perspektif materialistis tekanannya adalah sumber perubahan itu berasal dari teknologi baru yang menghasilkan perubahan dalam interaksi sosial, dalam organisasi sosial, dan akhirnya mengubah nilai-nilai budaya, kepercayaan, dan norma-norma. Ini dapat kita pandang sebagai suatu proposisi. Tapi yang menarik di sini, meskipun dia berbicara tentang perspektif materialistik, yaitu pada teknologi baru, tapi di dalam penjelasannya perubahan-perubahan itu tidak hanya pada interaksi dan organisasi, tapi juga mengubah values, nilai-nilai budaya, ya, cultural values, kemudian kepercayaan, belief, dan norma-norma. Ini yang kita pegang ya dari argumentasi Laurer tentang perspektif materialistik. Nah, kemudian di dalam perspektif materialistis yang terkenal, yang pertama adalah bagaimana Marx ya, mencoba menghimpun ya, pandangan-pandangan materialistis mengenai mekanisme perubahan. Ya. Dalam pernyataannya yang dikenal, yang saya tulis warna biru itu adalah kincir angin menimbulkan masyarakat feodal, mesin uap menimbulkan masyarakat kapitalis industri. Ya, jadi kalau kita lihat kincir angin menimbulkan masyarakat feodal, mesin uap menimbulkan masyarakat kapitalis industri. Ya, ini satu gambaran bagaimana teknologi menciptakan bentuk-bentuk masyarakat baru dan juga menggambarkan suatu proses-proses perubahan sosial. Dalam perspektif Marxis, ya, kekuatan produksi yaitu teknologi produksi
itu menjadi hal utama yang membentuk masyarakat dan perubahan sosial. Tadi yang digambarkan bagaimana kincir angin menimbulkan masyarakat feodal, sedangkan mesin uap menimbulkan masyarakat kapitalis industri. Ya. Nah, teknologi produksi ini juga menggambarkan bagaimana di dalamnya ada hubungan-hubungan sosial produksi, ya, antara orang-orang yang terlibat dalam proses-proses produksi tersebut. Digambarkan ada hubungan-hubungan sosial produksi, termasuk yang memanfaatkan hasil dari teknologi produksi tersebut. Kemudian yang ketiga, hubungan sosial produksi yang digambarkan oleh Marxis itu adalah hubungan-hubungan terstruktur yang berkait dengan bagaimana barang dan jasa itu diproduksi. Jadi ada pola-pola relasi di dalam proses-proses produksi yang menghasilkan barang dan jasa. Yang menjadi menarik adalah kita lihat dalam perspektif Marxis ini bagaimana perubahan-perubahan dalam hubungan-hubungan yang terstruktur tadi yang berkaitan dengan tadi barang dan jasa yang diproduksi. Nah, inilah yang menggambarkan kelas-kelas ekonomi yang menjadi pembentuk dasar dari masyarakat dan hal-hal lain seperti ide, ideologi, nilai, struktur politik dan lain-lain terbentuk karenanya. Ini yang digambarkan oleh perspektif Marxis. Jadi Marx menggambarkan bagaimana hubungan antara teknologi itu jauh lebih rumit daripada diungkapkan dalam pernyataan yang sederhana seperti yang tadi saya jelaskan. Nah, kita mencoba di dalam penjelasan ini menekankan bagaimana keutamaan ya pengaruh teknologi terhadap perubahan. Nanti kita rujuk juga tulisan Veblen, Ockburn ya yang termasuk difikirkan oleh kedua orang ini di dalam kita menjelaskan bagaimana perspektif materialistik. Tapi yang utama adalah kita merujuk pada perspektif Marx ya. Jadi kekuatan produksi menjadi hal utama yang membentuk masyarakat dan perubahan sosial. Itu yang digambarkan oleh Marx. Ya. Kemudian kita juga bisa melihat contoh-contoh ya, bagaimana transisi dari masyarakat feodalis, ya, dari feudalisme ke kapitalisme industri di Eropa antara tahun 1600-an hingga akhir 1800-an, ya, sampai terjadinya revolusi industri. Ya. Itu dimulai dengan penemuan mesin uap, ya, kemudian mesin pintal, batu bara briquette yang digunakan dalam blast furnaces untuk memproduksi baja. Nah, peningkatan produktivitas ini menciptakan kesempatan kerja, peluang berusaha baru di pabrik-pabrik urban dan muncullah kelas ekonomi baru sebagai industrialis dan pekerja. Ya, ini kalau kita lihat bagaimana transisi feudalisme ke kapitalisme industri Eropa pada tahun 1600-an hingga 1800-an. Basis kekayaan berubah dari produksi pertanian, ini yang dikuasai oleh kaum bangsawan, pemilik tanah atau estate, ke produksi industrial. Jadi ada bisnis kekayaan yang berubah ya dari produksi pertanian ke produksi industrial. Dan dari sinilah muncul bentuk-bentuk politik baru, apa yang digambarkan di Eropa, misalnya demokrasi parlementer, juga nilai-nilai budaya dan ideologi baru. Jadi Anda bisa melihat bagaimana transisi feudalisme ke kapitalisme di Eropa antara tahun 1600-an hingga tahun 1800-an itu dimulai dengan penemuan mesin uap, kemudian ada upaya peningkatan produksi, perubahan bisnis kekayaan dari produksi pertanian ke industri, tapi juga di aspek politik ya bentuk-bentuk politik baru dengan munculnya demokrasi parlementer. Ini juga dinilai menjadi nilai-nilai budaya dan ideologi baru dalam proses perubahan tersebut. Ini satu contoh ya bagaimana kita melihat perubahan masyarakat yang tadi digambarkan. Masyarakat feodal itu karena kincir angin, tetapi penemuan mesin uap itu membentuk masyarakat yang kapitalisme industri. Yang menarik adalah dari feodalisme berubah ke kapitalisme. Nah, apa yang terjadi? Nah, ini dijelaskan dengan 4 hal tadi yang saya gambarkan, mulai dari penemuan mesin uap, peningkatan produktivitas, ya, terciptanya lapangan kerja, kesempatan kerja dan kelas ekonomi baru, kemudian ada basis kekayaan berubah dari produksi pertanian ke produksi industri dan munculnya bentuk-bentuk di dalam aspek politik baru ya, seperti demokrasi parlementer, juga nilai-nilai budaya dan ideologi baru. Itu kalau kita lihat ya, bagaimana dijelaskan bahwa sumber perubahan itu adalah karena teknologi. Ya. Nah, pada kuliah minggu lalu saya juga menggambarkan bagaimana
revolusi industri 1.0, ya 2.0, 3.0 sampai 4.0. Bahkan Jepang sekarang sudah mengklaim sampai 5.0. Itu perubahan-perubahan yang terjadi juga kita lihat bagaimana proses-proses perubahan karena teknologi ya digambarkan. Oke, kemudian kita juga bisa melihat bagaimana perspektif Veblen. Thorstein Veblen ini tahun 1857 sampai 1929 juga menerangkan bagaimana tatanan masyarakat itu sangat ditentukan oleh teknologi, dan dia menggambarkan bagaimana masyarakat itu berubah ya dari Neolitikum yang komunal menjadi barbarisme dan sampai menjadi masyarakat modern. Nah, kalau kita melihat pada penjelasan Veblen, Veblen itu mengutamakan atau memusatkan perhatiannya pada pengaruh teknologi terhadap pikiran dan perilaku manusia. Ya. Menurut Veblen, pola keyakinan dan perilaku manusia terutama dibentuk oleh cara mencari nafkah dan mendapatkan kesejahteraannya, yang selanjutnya itu adalah fungsi dari teknologi menurut Veblen. Jadi saya ulangi lagi, Veblen itu memusatkan perhatiannya pada pengaruh teknologi terhadap pikiran dan perilaku manusia, dan ia menyatakan juga bahwa pola keyakinan dan perilaku manusia terutama itu dibentuk oleh cara mencari nafkah dan mendapatkan kesejahteraannya, yang selanjutnya menurut Veblen itu adalah fungsi dari teknologi. Menurutnya ya hubungan tak terelakkan menurut Veblen antara teknologi dan ekonomi di satu pihak dan perubahan sosial di pihak lain itu terlihat dalam analisis Veblen mengenai evolusi sosial. Dalam penjelasannya mengenai evolusi sosial, Veblen mengatakan dalam fase awal ya evolusi itu meliputi perubahan dari masyarakat Neolitikum, ya, dari masyarakat Neolitikum ke masyarakat barbarisme atau barbarisme biadab yang dijelaskan oleh Veblen. Masyarakat Neolitikum itu ditandai oleh perdamaian, hubungan kerjasama dan keindustrian, dan untuk sebagian besar kekayaan menjadi milik komunal, dimiliki bersama oleh anggota kelompok, laki-laki dan wanita dianggap sederajat. Ini yang digambarkan. Nah, bersamaan dengan pertumbuhan penduduk menurut Veblen ya, beberapa kelompok dengan cara yang hidup berbeda saling mengadakan hubungan. Ya, di sini digambarkan bagaimana pada fase barbarisme itu muncul ketika hubungan antar kelompok mulai bersifat kompetitif ya, dan menyerupai seperti adanya perang atau konflik. Nah, kemudian juga Veblen menjelaskan manusia semakin berorientasi kepada keuntungan pribadi ketimbang kepada tujuan-tujuan komunal, ya, sehingga tipe tatanan sosialnya menurut Veblen ini menurut Veblen karena ia menyatakan bahwa masyarakat modern hanya sedikit lebih baik daripada masyarakat barbarisme pada fase terakhir. Jadi itu perubahan-perubahan dari Neolitikum barbarisme menjadi masyarakat modern. Nah, menurut Veblen, selanjutnya dia mengatakan juga bahwa langkah penting dalam proses evolusi sosial menurut Veblen itu adalah kemunculan kepemilikan pribadi. Ya. Dengan pemilikan pribadi muncullah istilahnya quote-unquote kelas orang kaya. Ya. Kelas orang kaya di mana bentuk pemilikan pribadi yang mula-mula adalah memiliki wanita oleh laki-laki yang lebih kuat di dalam komunitas, yang merampas wanita dalam peperangan, ya. Kemudian perkembangan teknologi di bidang kerajinan dan pertanian memberikan nilai produktif atas wanita rampasan yang pada mulanya diambil karena menurut Veblen kegunaan mereka sebagai piala kemenangan perang, ya, itu yang digambarkannya. Nah, para pemenang perang mendapatkan keuntungan ya, dengan mengawini wanita rampasan karena selain mendapatkan gengsi di mata sesama orang yang ikut perang atau sesama prajurit, juga dia mendapatkan hasil dari pekerjaan wanita tersebut. Nah, Veblen kemudian menjelaskan ya di dalam perspektifnya bahwa manusia telah berkembang ke satu titik baru. Ya, jadi manusia berkembang ke satu titik baru. Tadi digambarkan dari Neolitikum, barbarisme ke modern. Kini manusia bertindak tidak lagi semata-mata berdasarkan naluri keterampilan bekerja atau juga keingintahuan yang tak berarti dan tanggung jawab sebagai orang tua belaka, tetapi menurut naluri semu untuk mencari kekayaan. Nah, ini dia. Ya. Jadi kekayaan telah menjadi alat penguasaan atas anggota komunitas yang lain menurut Veblen. Nah, kekayaan ini menjadi basis penghargaan di mata orang lain dan menjadi basis kehormatan dari seseorang
Dan menurut Veblen ya, dalam situasi demikian manusia didorong oleh naluri semu untuk berlomba menumpuk kekayaan. Sehingga saya mencoba mengikhtisarkan bagaimana tatanan masyarakat itu sangat ditentukan oleh teknologi, dengan tadi menggambarkan perubahan-perubahan dari neolitikum ya, berbasis modern, digambarkan bahwa proses mesin itu merembesi kehidupan modern dan menentukannya dalam artian mekanik. Mesin telah menjadi tuan manusia yang bekerja dengannya dan telah menjadi hakim yang menentukan nasib kebudayaan komunitas yang hidup dengannya. Mesin adalah alat yang membuat orang menjadi sama rata dan kasar, bertujuan menghancurkan segala yang dihormati, dimuliakan, dan dihargai dalam pergaulan dan yang dicita-citakan manusia. Itu yang digambarkan oleh Veblen ya. Jadi bagaimana tatanan masyarakat itu sangat ditentukan oleh teknologi, itu yang digambarkan oleh Veblen. Nah, ini satu contoh ya bagaimana dalam perspektif materialistis seperti tadi yang digambarkan oleh Veblen. Kemudian juga di dalam penjelasan di perspektif materialistik, sebenarnya ini juga sudah saya jelaskan pada minggu yang lalu, yaitu ada perspektif materialistiknya Ogben. Nah, di sini Ogben menggunakan konsep yang disebut dengan kebudayaan atau budaya material, yaitu teknologi. Kemudian ada budaya non material, yaitu ide atau nilai-nilai, norma dan ideologi, ya, gagasan, values, norms dan ideologi. Itu dikatakan di dalam proposisinya Ogben bahwa kebudayaan material atau teknologi itu berubah lebih cepat dibandingkan aspek-aspek budaya non material. Jadi kebudayaan non material itu terlambat mengikuti perubahan-perubahan kepada kebudayaan material. Sehingga minggu lalu saya jelaskan oleh Ogben itu yang disebut dengan cultural lag. Ya. Jadi tadi kita dalam perspektif materialistik ada 3. Kita menggunakan perspektif Marx, bagaimana menunjukkan moda produksi. Kemudian bagaimana yang kedua Veblen yang menggambarkan dari masyarakat yang semula barbarisme sampai kepada masyarakat modern. Yang ketiga kita menggunakan juga materialistiknya Ogben ya, bagaimana ada yang disebut dengan cultural lag ya, perubahan-perubahan pada kebudayaan material tidak diikuti dengan perubahan-perubahan pada kebudayaan non material, ide, nilai, norma dan ideologi. Sehingga muncul konsep yang dikembangkan oleh Ogben yang disebut dengan cultural lag atau keterlambatan kebudayaan. Ini minggu lalu juga sudah saya pernah jelaskan kepada Anda. Oke, itu penjelasan kita ya tentang bagaimana kita melihat apa yang digambarkan di dalam perspektif materialistik ya. Kita merujuk pada pandangan Marxian, Marxis, kemudian Veblen sampai kepada Ogben. Mungkin di sini masih ada pertanyaan. Ini belum selesai sebenarnya, masih ada lanjutannya ya tentang materialistik. Silakan kalau Anda ada pertanyaan dulu tentang perspektif materialistik untuk menjelaskan perubahan-perubahan sosial. Jadi basisnya adalah sumbernya adalah teknologi. Ya, ada pertanyaan? Silakan. Oke. Kalau belum ada pertanyaan, saya lanjutkan lagi. Ya, kita lanjutkan. Kita masuk pada penjelasan bagaimana cara-cara teknologi menyebabkan perubahan. Ya. Bagaimana cara teknologi menyebabkan perubahan. Ya. Kalau kita lihat yang menarik, ya bukti yang menarik yang menunjukkan teknologi sebagai mekanisme perubahan, ya, terutama bagaimana kita melihat bagaimana kita melihat cara teknologi mendorong perubahan. Ya, ada dua pendekatan yang dilakukan untuk menunjukkan kekuatan memaksa teknologi untuk perubahan. Ya. Jadi yang pendekatan pertama itu dilakukan juga oleh Ogben dan Ninkoff tahun 55, sangat-sangat klasik ini ya. Ogben dan Ninkoff menerangkan berbagai perubahan dalam kehidupan keluarga. Ya. Jadi perubahan sosial dalam keluarga itu mula-mula diketahui dengan menggunakan pandangan-pandangan sekelompok ahli, dan kemudian dari pandangan-pandangan sekelompok ahli itu Ogben dan Ninkoff menetapkan ada 8 perubahan utama dipilih dari daftar yang dikemukakan oleh para ahli. Nah, di sini ada perubahan dalam kehidupan keluarga.
ada 8 jenis perubahan utama dalam keluarga, itu yang digambarkan oleh Ogburn dan Minkoff ya. Yang pertama ada penekanan yang semakin besar terhadap percintaan. Ya, ini perubahan-perubahan dalam kehidupan keluarga. Yang kedua adalah perubahan dan perkawinan dalam usia yang semakin muda. Ya. Kemudian yang ketiga ada perubahan anggota keluarga yang semakin kecil. Ya. Ini diantaranya kita pernah dulu di zaman Orde Baru dan mungkin juga sampai sekarang ya. Ada keluarga berencana, bagaimana 2 anak cukup ya. Dari keluarga-keluarga besar jadi keluarga-keluarga yang semakin kecil. Kemudian jumlah istri yang bekerja semakin besar, makin banyak istri yang ikut bekerja. Ya. Kemudian kekuasaan orang tua yang semakin berkurang. Dan keenam, perubahan yang menggambarkan pemberian perhatian terhadap anak semakin besar. Kemudian yang ketujuh, angka perceraian yang semakin besar. Dan yang kedelapan fungsi keluarga yang semakin kecil. Ini 8 jenis perubahan utama dalam keluarga menurut Ogburn dan Minkoff. Nah, perubahan ini kemudian dirunut. Ya, bagaimana kaitannya dengan penemuan teknologi? Nah, jadi perubahan-perubahan ini dirunut. Bagaimana kaitannya dengan perubahan teknologi? Ini cara menjelaskannya. Ya, bagaimana cara teknologi menyebabkan perubahan. Nah, mula-mula ya dapat di dalam penjelasan ini Ogburn dan Minkoff itu melihat bagaimana cara kita dapat menerangkan melemahnya ikatan kekeluargaan di dalam keluarga modern karena pengaruh teknologi. Ya. Mula-mula terdapat pengaruh migrasi dari desa ke kota yang migrasi ini menyebabkan pemisahan jarak fisik ya, dan karena itu pemisahan terjadi tidak hanya pemisahan secara sosial tetapi juga terjadi pemisahan quote and quote secara psikologis. Migrasi itu terjadi hanya mungkin karena ada inovasi di bidang transportasi. Ketika itu seperti kereta api. Dan kereta api dimungkinkan oleh inovasi mesin uang. Jadi melalui proses-proses sebab akibat yang berantai yang tadi kita runut tadi itu, kita sampai pada suatu pernyataan bahwa mesin uap sebagai faktor penyebab melemahnya ikatan kekeluargaan seperti yang digambarkan Ogburn tadi ya dan Minkoff dari 8 perubahan dalam kehidupan keluarga. Mulai dari penekanan yang semakin besar terhadap percintaan, perkawinan dalam usia yang semakin muda sampai kepada fungsi keluarga yang semakin kecil. Nah, jadi saya perlu ulangi dijelaskan. Jadi bagaimana dirunut kaitannya dengan penemuan teknologi ya. Jadi bagaimana cara kita dapat menerangkan melemahnya ikatan kekeluargaan di dalam keluarga modern. Nah, di sini mula-mula dilihat dengan pengaruh migrasi, perpindahan penduduk dari desa ke kota yang menyebabkan tidak hanya pemisahan jarak fisik tetapi juga pemisahan secara sosial dan secara psikologis. Nah, migrasi ini terjadi ini karena mungkin adanya transportasi. Salah satu dicontohkan oleh Ogburn dan Minkoff adalah adanya transportasi kereta api. Dengan kereta api ini dimungkinkan oleh karenanya adanya kereta api karena ditemukannya mesin uap. Jadi melalui proses-proses perubahan-perubahan sebab akibat ya sebab-sebab akibat yang berantai ini kita dapat sampai pada suatu penyataan bahwa melemahnya ikatan kekeluargaan karena ditemukannya mesin uap. Itu salah satu contoh ya. Jadi bagaimana cara teknologi menyebabkan perubahan itu digambarkan seperti yang dipaparkan oleh Ogburn dan Minkoff. Nah, pendekatan lain ya selain dari tadi dengan pendekatan pertama Ogburn, pendekatan lain itu melacak inovasi. Ya. Nah, kalau inovasi ini saya bisa merujuk pada pandangan Allen ya dengan karya tentang penemuan mobil. Ya. Bagaimana dengan penemuan mobil terhadap kemajuan transportasi dan mobilitas. Ya. Baik mobilitas penduduk maupun mobilitas sosial. Ya. Allen mengemukakan bahwa penemuan mobil itu mempunyai dampak terhadap pemerintahan. Satu contoh, ya dengan adanya mobil, tingkat transportasi dan mobilitas semakin tinggi, itu memperluas pelayanan dan menimbulkan pengaruh politik ya terhadap tadi pelayanan pada masyarakat.
Dan pelayanan pemerintah itu terhadap kesehatan individu, terhadap kebiasaan dan moralitas dalam seksual, terhadap sikap dan sebagainya, itu contoh. Jadi Ellen mengatakan bahwa pengaruhnya sebenarnya tak mungkin kita kenali semua, banyak sekali faktor berpengaruh. Nah, ini satu contoh ya, bagaimana kita mencoba mengenali seluruh akibat penemuan mobil dalam masyarakat industri yang kiranya dapat lebih mudah mengenali akibat khusus inovasi teknologi dalam masyarakat pada zamannya. Jadi ini contoh-contoh klasik ya yang dilakukan bagaimana kita melihat perubahan-perubahan di dalam suatu proses, bagaimana teknologi, bagaimana cara teknologi menyebabkan perubahan-perubahan. Nah, kemudian dalam konteks inovasi teknologi ya, dalam konteks inovasi kita perlu juga merujuk ya bagaimana tadi ya, selain perubahan dalam kehidupan keluarga, kalau kita lihat dalam konteks apa yang kita sebut dengan inovasi teknologi tadi digambarkan ya bagaimana proses-proses ditemukannya tadi kereta api, ya, mobil basisnya dengan mesin uap, kalau sekarang sudah muncul mobil listrik kan ya, perubahan-perubahannya juga semakin dahsyat kalau kita lihat. Nah, di dalam konteks inovasi ini kita juga perlu merujuk pada pandangannya Roger ya. Dia mengatakan inovasi itu ada 5 ciri yang perlu kita lihat. Yang pertama keuntungan relatif dari inovasi itu. Jadi kita lihat ya. Semakin kita membayangkan ya akan dapat meningkatkan keuntungan relatif atas situasi yang ada, maka semakin cenderung kita ingin memanfaatkan inovasi tersebut. Atau sebaliknya, semakin dibayangkan kurang atau tidak menguntungkan, cenderung semakin segan orang kita memanfaatkan inovasi tersebut. Itulah inovasi yang ditawarkan dalam suatu proses perubahan ya. Jadi bagaimana kita melihat keuntungan relatif dari inovasi itu. Itu yang pertama kalau menurut Roger. Kalau kita lihat tentang inovasi teknologi. Kemudian menurut Roger ada ciri inovasi yang kedua, yaitu yang dibayangkan oleh adanya kecocokan dengan nilai-nilai dan kebutuhan yang ada. Kalau tadi pertama tentang keuntungan relatif, yang kedua ini tentang kecocokan dengan nilai-nilai kebutuhan yang ada. Misalnya ketika itu dicontohkan metode keluarga berencana yang baru dapat diterapkan, itu disebarkan ke seluruh masyarakat ya, di dalam suatu masyarakat dengan sistem sosialnya yang ternyata terdapat nilai-nilai mengenai pembatasan anggota keluarga. Tetapi metode keluarga berencana ini tak mungkin disebarkan jika nilai keagamaan di dalam masyarakat tersebut itu mengutuk pengendalian kelahiran dengan sengaja. Jadi cocok apa tidak ini ya inovasi ini. Jadi di sini bisa dilihat bagaimana kalangan ahli maupun kelompok awam itu mungkin bisa menentang inovasi tertentu yang tidak sesuai dengan nilai mereka. Ini satu contoh ya. Bagaimana yang kedua ini adalah lebih mendekatkan kepada kecocokan dengan nilai-nilai dan kebutuhan yang ada. Itu yang kedua, ciri yang kedua. Kemudian Roger juga menjelaskan untuk yang ciri yang ketiga ya tentang inovasi teknologi ini, bagaimana laju penerimaan inovasi akan dipengaruhi oleh tingkat kerumitan ya. Jadi tingkat kerumitannya. Jadi beberapa inovasi kita bayangkan sangat sukar dipahami dan digunakan, dan karena itu akan lebih lambat diterima ataupun ditolak. Jadi bagaimana kerumitan menyebabkan bagaimana memanfaatkan tadi metode-metode keluarga berencana itu dijelaskan juga ya di dalam oleh Roger, bagaimana penerimaan inovasi akan dipengaruhi oleh bayangan tentang kerumitannya. Jadi ada orang menggunakan metode keluarga berencana dengan pantang berkala ya. Nah, tapi ini sangat kurang berhasil diperkenalkan karena dibandingkan dengan metode IUD misalnya. Yang IUD sedikit sekali memerlukan perhatian dari pemakainya, sehingga metode pantang berkala memerlukan pendidikan, ya pelatihan, perhatian yang cukup besar. Itu beda dengan penggunaan IUD. Itu yang ketiga. Jadi yang ketiga adalah bagaimana penerimaan inovasi akan dipengaruhi oleh tingkat kerumitan dari inovasi tersebut. Kemudian ciri yang keempat, ini yang perlu kita pahami dalam konteks perubahan, Roger mengatakan inovasi itu kurang lebih diterima atas dasar apakah dapat dicoba. Nah, seberapa besar
kemungkinan inovasi itu melembaga atas dasar-dasar percobaan. Jadi ide-ide baru, gagasan-gagasan baru yang kita sebut dengan inovasi dapat dicoba secara berangsur-angsur, biasanya akan diterima lebih cepat daripada inovasi yang tak dapat diangsur atau dibagikan oleh untuk mencobanya. Jadi sampai sejauh mana dia bisa dicoba. Ini juga menentukan yang menurut Roger. Dan yang kelima, ya laju penerimaan inovasi itu menurut Roger dipengaruhi oleh kemungkinan untuk dikomunikasikannya. Semakin dapat diamati pengaruhnya oleh calon penerima, ya, maka inovasi itu kemungkinan juga dapat diterima dengan cepat. Semakin mudah inovasi dijelaskan atau didemonstrasikan, semakin besar kemungkinan inovasi itu akan diterima. Nah, ini hal-hal yang perlu kita perhatikan juga di dalam konteks bagaimana cara teknologi menyebabkan perubahan. Jadi di dalam konteks inovasi teknologi perlu juga kita lihat ya bagaimana tadi 5 ciri yang dikemukakan oleh Rogers itu mempengaruhi bagaimana cara kita melihat ya teknologi menyebabkan perubahan. Ya, itu penjelasan saya tentang bagaimana kita melihat ya cara teknologi menyebabkan perubahan. Silakan ada yang bertanya atau berkomentar tentang perspektif materialistik ya ketika kita melihat perubahan-perubahan sosial. Kalau tidak ada, nanti saya akan menunjuk siapa yang akan berkomentar atau bertanya, atau saya bertanya kepada Anda ya. Misalnya di dalam konteks pandemi COVID-19 sekarang ini, bagaimana kita melihat proses-proses perubahan terjadi dan bagaimana peranan teknologi di dalam pandemi COVID-19. Ya, ini juga menarik kita lihat dalam konteks perubahan sosial. Silakan, ada yang bertanya atau komentar? Ini ada Lulu. Lulu gimana Lulu? Lulu, halo. Iya Pak. Komentar Lulu. Udah berapa hari tidak ketemu Lulu ini? Sehat Pak. Ya. Bagaimana kita melihat proses-proses ini tadi? Bagaimana sumber perubahan? Kan kita sudah belajar tadi ya, ada perspektif materialistik, Marxis, Veblen, kemudian Ogben. Kemudian tadi kita ditambah bagaimana cara teknologi menekankan proses-proses perubahan, itu saya gambarkan tadi. Ya, silakan. Ada komentar atau pertanyaan atau Anda mau menjelaskan suatu fenomena? Silakan. Iya Pak, kalau dilihat dari yang tadi mengenai COVID ya Pak. Nah. Bisa dibilang gini nggak sih Pak? Kadang mungkin tadi kan yang dijelaskan bagaimana teknologi itu membuat satu perubahan. Bisa juga jadi perubahan itu dibalik gitu loh, apa namanya? Bentar dulu. Teknologi membuat suatu perubahan, tapi bisa juga bahwa perubahan itu didorong karena teknologi gitu. Gimana yang pernyataan terakhir? Ini putus-putus ya Pak suaranya? Pelan. Ya, coba diulangi. Iya, kan kalau misalkan tadi pertama kan bagaimana perubahan itu didorong karena teknologi, Pak. Teknologi itu membuat suatu perubahan. Tapi kalau dari COVID ini bisa kita lihat bahwa ternyata setelah ada suatu perubahan sosial yang terjadi nih fenomena COVID ini, ternyata kita membutuhkan teknologi. Oke. Ya, gitu. Jadi dengan pandemi COVID-19 sebenarnya kita mencari juga apa inovasi-inovasi teknologi yang diperlukan ya. Iya, seperti itu. Nah, kita bisa membayangkan ya, seperti seandainya kita tidak punya teknologi 4.0, bagaimana kita berkomunikasi kuliah seperti sekarang ini ya. Ketika COVID-19 terjadi, ya kita bisa bayangkan apa yang terjadi ya kalau kita tidak punya teknologi media, ya teknologi dengan berbasis digital itu bisa kita lakukan seperti saat ini. Oke, itu juga jadi menarik ya. Tapi kan ini kita bicara sumber. Ya, sumber dari perspektif materialistik, kita melihat bagaimana teknologi sebagai independent variable dia mempengaruhi menyebabkan perubahan-perubahan. Nah, tadi kita gunakan perspektifnya Marx, kemudian Veblen, kemudian juga dengan Ogben kita lihat ya. Ada beberapa hal yang bisa kita tangkap mengenai peran-peran teknologi sampai pada Ogben bisa menggambarkan adanya keterlambatan kebudayaan. Yang menarik sebenarnya
ketika kita berbicara tentang teknologi, kita juga tidak lepas berbicara tentang ide, gagasan, values, nilai, norms, maupun ideologi. Itu yang kita lihat. Nah, cuma tadi saya bertanya, di dalam COVID-19 ini kan ada gejala-gejala perubahan yang terjadi. Nah, gejala-gejala perubahan itu kan disebabkan bukan teknologi, tapi karena ada COVID ya. Nah, Lulu mengatakan malah di sini kita mencari apa inovasi teknologi untuk mengantisipasi atau mengakomodir perubahan-perubahan yang gejala-gejala perubahan yang terjadi akibat COVID-19. Oke, itu bisa kita pandang seperti itu. Teman-teman yang lain, ada komentar? Pertanyaan? Silakan. Muhammad Ilham. Mana Ilham? Ilham. Belum pernah dengar saya suaranya. Halo? Ya. Ya, ada komentar Muhammad Ilham? Kalau untuk lanjutin yang COVID tadi kalian ya Pak ya? Yang lain juga boleh, nggak jadi masalah. Tapi terkait dengan kita melihat bahwa perubahan sosial itu sumbernya dengan perspektif materialistik adalah teknologi. Kan itu ya? Oh iya. Mungkin kalau perubahan karena teknologi salah satunya kan kayak sekarang gitu kan, mungkin mulai beberapa tahun yang lalu dengan teknologi kayak apa sih, kayak online job kan, jadi sekarang itu kalau belanja kan bisa dari rumah gitu Pak. Salah satu perubahannya. Terus banyak toko-toko juga tuh karena orang belanja enakan dari rumah, dia tinggal buka platform untuk belanja gitu. Jadi nah, lebih cerita Ilham ini kalau Anda melihat ini apakah relevan dengan topik kita pada hari ini? Kita mau menjelaskan ada perubahan sosial karena teknologi. Nah, cerita Ilham ini gimana tadi? Apakah relevan dengan topik kita pada pagi hari ini? Gimana Ilham? Halo? Ya. Apakah relevan cerita Anda tadi itu dengan penjelasan kita pada pagi hari ini melihat bahwa perubahan sosial itu sebagai dependent variable dengan melihat teknologi sebagai independent variable. Jadi faktor pengubahnya itu teknologi, sumber perubahannya itu teknologi. Tapi kita mungkin contoh yang lain Pak ya. Kenapa? Contoh yang lain mungkin kayak itu apa, alat-alat pertanian kayak traktor gitu Pak kan. Boleh. Gimana tuh ceritanya coba? Saya ingin ya tahu. mungkin orang-orang dulu kan kayak kalau ke sawah itu pakai kerbau untuk bajak segala macam, jadi dia pakai tenaga ternak gitu. Nah, muncul teknologi kayak traktor gitu kan, dia jadi ngerubah kayak mulai pakai mesin juga, pengerjaannya juga lebih cepat gitu. Nah, cerita Anda itu kan sama dengan cerita tadi ya, bagaimana perubahan-perubahan masyarakat dari masyarakat feodal ke kapitalisme industri. Ya, tapi itu Anda lihat pada dunia pertanian dan penggunaan teknologi ya. Teknologi itu kan beragam kalau kita lihat ya, teknologi kimia, teknologi mekanik dan seterusnya ya. Dalam dunia pertanian itu juga banyak menyebabkan perubahan-perubahan. Tapi pertanyaannya kenapa teknologi itu berperan dalam perubahan? Nah, tadi dikatakan jangan-jangan juga ada perubahan orientasi nilai, nilai-nilai bagaimana hubungan di dalam tadi mencari individu menuju kekayaan dan sebagainya, itu sebagai juga orientasi sehingga penggunaan teknologi menjadi penting di dalam menjelaskan perubahan-perubahan sosial. Oke, yang lain ada pertanyaan? Ivana Agista Cindi, Ivana, coba Ivana, mana Ivana? Iya Bapak. Ya, Ivana ada komentar? Iya. Silakan. Silakan Ivana. Mungkin ini sih Pak ya. Iya Bapak, yang perspektif materialistik Cockburn itu Pak, kenapa kok perubahan aspek budaya non material lebih lambat dibanding perubahan material, bukannya itu kayak sejalan gitu ya Pak ya? Itu dia. Itu yang menariknya digambarkan oleh Cockburn kan, ternyata perubahan-perubahan pada kebudayaan material lebih cepat daripada perubahan-perubahan pada kebudayaan non material kan. Ya, nilai itu tidak secepat dengan perubahan teknologi. Itu yang terjadi. Tapi persoalannya adalah yang digambarkan oleh Cockburn, dia menunjukkan bahwa perubahannya tidak sejalan
ada yang terlambat. Siapa yang terlambat? Yang kebudayaan non material, yaitu seperti ide, nilai-nilai, norms, sehingga di situ disebut dengan cultural lag. Ya. Anda sudah punya nonton di bioskop atau di teater menggunakan AC, tapi masih merokok. Nah, itu kan termasuk satu gejala juga cultural lag ya. Gagap teknologi juga begitu ya, tidak cepat mengubah ya, bagaimana kita menyesuaikan dengan perubahan-perubahan teknologi itu juga termasuk di dalam cultural lag. Oke, kita lanjutkan ya, sedikit lagi nih, masih belum selesai tentang materialistik. Selain tadi bagaimana cara teknologi menyebabkan perubahan, teknologi juga menyebabkan perubahan pola interaksi. Ya, jadi kalau kita menuju pada Robin dan Kilbridge ya tahun 72, ada 4 cara teknologi mempengaruhi komunitas di pedesaan. Pertama, ekonomi menjadi semakin efisien, baik dilihat dari sudut produksi maupun distribusi, ya karena penggunaan teknologi, dan terciptanya aspirasi mengenai konsumsi baru. Jadi ada pandangan-pandangan, nilai-nilai baru mengenai konsumsi. Kemudian yang kedua, ada aktivitas komunitas meningkat dalam jumlah maupun lamanya. Jadi aktivitas komunitas meningkat baik dalam kuantiti maupun durasi. Kemudian yang ketiga, kata Robin dan Kilbridge adalah timbulnya kadar identitas baru bagi individu. Ini mungkin pada status, ya, jabatan dan sebagainya. Dan keempat, cara teknologi mempengaruhi komunitas yaitu intensitas informasi dan kuantitas kepastian serta keamanan yang dimiliki individu berubah. Ini yang digambarkannya. Jadi ini 4 cara teknologi mempengaruhi komunitas melalui ekonomi, aktivitas komunitas, kemudian juga identitas baru dan adanya intensitas informasi dan kuantitas kepastian. Ini yang digambarkan oleh Robin dan Kilbridge ya mengenai bagaimana teknologi menyebabkan perubahan-perubahan dalam pola interaksi. Kenapa ini perlu saya jelaskan? Tadi saya katakan bahwa bagaimana argumen dari Laurer pertama itu ditunjukkan ya bagaimana perubahan-perubahan itu juga menyebabkan perubahan-perubahan pada interaksi, organisasi sampai kepada nilai-nilai. Nah, yang terakhir pada bagian materialistik sebagai sumber perubahan yaitu melihat bagaimana pengaruh teknologi canggih terhadap perubahan sosial. Nah, kalau kita rujuk dalam tulisannya Laurer itu ada 3 yang digambarkan. Yang pertama adalah sibernetika, yang kedua adalah rekayasa sosial, yang ketiga adalah rekayasa biologis. Meskipun ini buku sudah relatif lama, tapi dalam konteks tertentu masih relevan dengan apa yang terjadi terkini ya tentang pengaruh teknologi terhadap perubahan sosial, khususnya pada teknologi yang canggih. Nah, yang pertama dia katakan adalah sibernetik. Ya, sibernetika. Dia mengacu kepada penerapan 2, otomatisasi dan komputerisasi. Ya. Kata Laurer, kalau kita menyaksikan betapa besarnya pengaruh terhadap organisasi industri dan dunia usaha dari otomatisasi dan komputerisasi. Ya. Jadi bagaimana otomatisasi dan komputerisasi itu berpengaruh besar terhadap hubungan-hubungan sosial di mana kedua hal tersebut, otomatisasi dan komputerisasi itu diterapkan. Nah, sibernetika menurut Laurer itu diartikan sebagai keseluruhan aktivitas yang telah direncanakan semula menjadi tidak perlu dan aktivitas baru akan muncul. Ya, jadi sibernetika ini juga diartikan sebagai peningkatan besar dalam alternatif sosial. Dalam menghadapi alternatif ini, kata Laurer, kita sebenarnya menghadapi nilai-nilai yang ada di dalam diri kita sendiri. Keputusan yang harus ya dibuat dalam memilih alternatif itu bukan keputusan bisnis atau teknis semata, tetapi keputusan moral. Nah, ini yang menarik di dalam otomatisasi dan komputerisasi. Ya. Tapi menurut Laurer, dia bilang sayangnya persoalan ini tidak selalu disadari oleh mereka yang ingin merencanakan mengkomputerkan masa depan kita. Ya, ini persoalan-persoalan seperti orientasi nilai dominan menganut aliran-aliran utopia di zaman modern yang lebih ditekan pada segi efisiensi ketimbang peri kemanusiaan. Jadi pertimbangan efisiensi lebih tinggi daripada peri kemanusiaan. Nah, ketergantungan terhadap komputer tampaknya akan mengingkari seluruh asas kemanusiaan, peri kemanusiaan
yang menjadi umat manusia sebagai budak komputer. Jadi dalam pemikiran-pemikiran utopia modern, ya, itu mengancam dan sekaligus mendorong kita untuk memperluas pengendalian manusia atas manusia. Ancamannya justru berasal dari potensi sebagai alat untuk memperluas pengendalian manusia atas manusia itu. Jadi ini menjadi satu pengaruh teknologi canggih terhadap perubahan sosial, yaitu yang disebut dengan sibernetika. Dia ada dua, otomatisasi dan komputerisasi. Tetapi dalam pemanfaatan otomatisasi dan komputerisasi ini ada pertarungan antara nilai-nilai efisiensi dan pri kemanusiaan. Jangan sampai kita diperalat, diperbudak oleh teknologi di dalam proses-proses perubahan yang terjadi. Itu yang digambarkan di dalam proses sibernetik. Juga dicontohkan ya bagaimana penciptaan robot yang diprogram untuk melaksanakan berbagai pekerjaan dari tuannya, ya, itu juga menyebabkan peningkatan kebutuhan terhadap berbagai jenis pelayanan, baik di bidang pendidikan, rekreasi dan seterusnya. Itu digambarkan. Sehingga kombinasi manusia robot menjadi regu kerja yang khas, dapat melengkapkan proses-proses yang dipersonalisasikan dan meningkatkan ketegangan seperti yang telah dibahas di dalam proses-proses yang berkenaan dengan pengaruh sibernetik dalam contohnya dalam pabrik mobil. Jadi kalau kita lihat ya, dalam pabrik mobil itu kan bagaimana otomatisasi dan komputerasi antara robot dan manusia juga bekerja bersama, timbul persaingan dan sebagainya, itu digambarkan dalam misalnya dalam satu pabrik. Itu yang pertama, sibernetika. Jadi ini pengaruh teknologi canggih terhadap perubahan sosial, otomatisasi dan komputerisasi. Yang kedua, menurut Laurer adalah rekayasa sosial. Nah, dalam rekayasa sosial ini mengacu pada penerapan sistematis pengetahuan dan teori tentang manusia dan kelembagaan untuk dijadikan pedoman ya, dalam transformasi manusia dan kelembagaan sosial. Jadi di sini kita melihat bagaimana kekuatan rekayasa sosial digunakan untuk mengendalikan kehidupan sosial. Ya. Kalau saya merujuk pada pandangan Mannheim, itu ya Karl Mannheim, yang mengandalkan perkembangan kemampuan kita dalam mengendalikan kehidupan masyarakat itu memerlukan pendefinisian kembali makna dari kebebasan manusia. Nah, ini kan rekayasa. Jadi menurut Mannheim ada 3 tingkat perkembangan rekayasa sosial dan mengatakan bahwa kebebasan mempunyai arti yang berlainan di setiap tingkat perkembangan rekayasa sosial itu. Jadi di tingkat penemuan kesempatan, kebebasan mungkin definisikan, ya, tapi kemudian di tingkat penemuan manusia terlibat secara sadar dalam mengubah dan menentukan tujuan, dan di tingkat ketiga itu menurut Mannheim adalah manusia akan terlibat secara sadar dalam merencanakan antar hubungan dan kebebasan, berarti terdiri dari zona bebas di dalam struktur yang direncanakan. Ini yang disebut dengan rekayasa sosial. Ya, jadi bagaimana penerapan sistematis pengetahuan dan teori tentang manusia dan kelembagaan untuk dijadikan pedoman ya, dalam proses transformasi manusia dan teratas sosial. Jadi ada social engineering, itu yang kedua yang disebut dengan rekayasa. Jadi pertama tadi sibernetik, yang kedua ada rekayasa sosial, tekanannya ini pada kelembagaan-kelembagaan. Bagaimana ada upaya-upaya penerapan secara sistematis pengetahuan dan teori tentang manusia dan kelembagaan sosial. Itu yang kedua ya. Nah, di dalam yang kedua ini juga bagaimana tadi persoalan-persoalan yang digambarkan oleh Mannheim itu dikatakannya ada 3 tingkat perkembangan rekayasa sosial ya. Di tingkat penemuan kesempatan ya, kemudian di tingkat penemuan bagaimana manusia terlibat dengan sadar, dan yang ketiga bagaimana jangkanya sudah dekat manusia akan terlibat secara sadar. Ini yang digambarkan oleh Mannheim. Oke, itu rekayasa sosial. Kemudian yang ketiga menurut Laurer juga adalah rekayasa biologis. Ya, ini juga menjadi pengaruh teknologi canggih terhadap perubahan sosial yang menurut Laurer ini adalah upaya untuk mengendalikan diri manusia dan lingkungannya secara biologis. Ya, disebut dengan rekayasa biologis. Ya. Jadi hal-hal seperti ini juga menimbulkan masalah moral yang serius, terutama terbukti dengan katanya munculnya ya kemungkinan untuk mengendalikan persoalan-persoalan genetik ya.
Nah, ini yang menarik nih, bagaimana jangka panjang dengan rekayasa biologis seseorang bisa memilih ingin mempunyai anak yang seperti apa, cucu yang seperti apa ya. Nah, ini menimbulkan pertanyaan kemungkinan untuk menciptakan sejenis manusia yang akan dipersiapkan untuk melaksanakan peranan fisik manusia. Nah, ini yang menarik. Di sini kita melihat nanti bagaimana bentuk fisik manusia itu telah terjadi dalam berbagai tindakan. Ya. Ada operasi plastik lah dan seterusnya. Ini adalah rekayasa biologis. Ya. Nah, di dalam prosesnya, ya, meskipun tadi kita sudah membedakan antara sibernetik, rekayasa sosial, dan rekayasa biologis, ya, secara terpisah kita tadi menjelaskan, ya saya menjelaskan sibernetik, rekayasa sosial, dan rekayasa biologis, tapi kenyataannya sebenarnya dia tidak saling terpisah, ya, antara sibernetika, rekayasa sosial maupun rekayasa biologis. Contohnya ya, dalam teknologi sibernetik tadi penerapan otomatisasi dan komputerisasi itu dapat digunakan juga dalam rekayasa sosial. Ya, sekarang sudah banyak berkembang. Dengan informational retrieval itu dapat dilakukan sekarang ya, bagaimana proses-proses sibernetik di dalam rekayasa sosial menggunakan otomatisasi dan komputerisasi. Ini yang banyak dilakukan dan ini juga berkembang di dalam dunia kesehatan dan sebagainya. Ya. Jadi intinya teknologi telah menjadi mekanisme penting dari perubahan. Dan ini yang digambarkan mulai dari penjelasan tadi Marxis, Veblen, kemudian Ogben, sampai bagaimana pengaruh teknologi canggih terhadap perubahan sosial. Itu penjelasan saya tentang bagaimana kita memahami apa yang kita sebut dengan pengaruh teknologi ya di dalam pendekatan materialistik. Ada pertanyaan? Silakan rekan-rekan. Seandainya ada pertanyaan. Pak mau tanya, Pak. Lulu. Iya, Ya. kalau contoh dari rekayasa sosial tadi kayak gimana Pak yang udah terjadi gitu? Jadi di dalam rekayasa sosial itu intinya bagaimana proses-proses perubahan sosial itu dilakukan dengan rekayasa pada kelembagaan sosialnya. Itu yang dilakukan. Jadi itu yang digambarkan oleh Laurer ya. Bagaimana di dalam rekayasa sosial itu ada penerapan sistematis ya, pengetahuan dan teori tentang manusia dan kelembagaan untuk dijadikan pedoman ya, dalam melaksanakan transformasi manusia maupun kelembagaan-kelembagaan sosial. Jadi ini menjadi kekuatan rekayasa untuk menghadirkan kehidupan sosial yang tidak mudah kita menjelaskannya, ya, tapi ini adalah suatu bagian penting ya bagaimana rekayasa sosial itu menjadi suatu proses dalam penerapan teknologi canggih ya, di dalam memanfaatkan teknologi untuk mencapai perubahan-perubahan. Intinya dia dalam mengendalikan kelembagaan sosial. Itu dulu yang digambarkan. Misalnya digambarkan di sini bagaimana di dalam proses-proses tadi ya rekayasa sosial itu dilakukan upaya-upaya memanipulasi perilaku, ya, meningkatkan kemampuan dan prestasi manusia. Juga ada kemungkinan dengan metode-metode baru untuk mendorong penurunan derajat kemanusiaan. Itu digambarkan dalam tadi disebut dengan apa yang disebut dengan rekayasa pada kelembagaan-kelembagaan sosial. Itu dulu itu yang digambarkan di dalam rekayasa sosial. Jadi ada social engineering. Nah, tentu nanti kalau kita kaitkan dengan pengembangan masyarakat, menarik juga ini perdebatan-perdebatannya. Apakah rekayasa sosial juga menjadi satu hal penting di dalam proses-proses pengembangan masyarakat kan? Karena kalau dalam pengembangan masyarakat tekanannya adalah pada partisipasi kan. Tapi ini ada yang merekayasa untuk kelembagaannya, untuk bagaimana menerapkan teknologi canggih di dalam proses perubahan sosial. Gitu dulu. Oke Pak, tapi berarti ini dalam konteksnya teknologi ya Pak. Jadi bagaimana perubahan teknologi itu juga ternyata merubah rekayasa sosial juga gitu ya Pak? Iya, jadi dalam menerapkan teknologi canggih untuk perubahan sosial, menurut Laura ada 3. Bagaimana otomatisasi dan komputerisasi, itu yang sibernetik, ya. Kemudian juga bagaimana itu diikuti dengan pengendalian atau social engineering, rekayasa sosial dalam kelembagaan. Dan yang ketiga, dia katakan perlunya rekayasa biologi, itu digambarkan.
Oke, Jadi kalau Pak, terima rekayasa kasih. sosial itu ya penerapan sistematis pengetahuan dan teori tentang manusia dan kelembagaan. Untuk apa? Dijadikan pedoman ya, dalam istilahnya itu kalau kita baca buku itu menyelewengkan ya proses-proses transformasi manusia dan kelembagaan. Jadi membuat penyimpangan-penyimpangan itu bisa dilakukan. Oke, ada yang lain? Silakan yang lain. Bapak izin bertanya, Pak. Oke, Adela. Iya, Pak. Ini tentang pembahasan yang tadi, Pak, yang tentang kemunculan teknologi, itu yang sebenarnya kan dibuat untuk memudahkan kehidupan manusia ya, Pak. Tapi dari penjelasan para ahli kayak Oakburn dan lain-lain, itu lebih banyak ke arah negatif untuk segi sosialnya gitu, Pak. Dan kalau misalnya dilihat-lihat juga memang kemunculan teknologi itu dapat merubah nilai-nilai yang berkembang dan juga ngebuat individu menjadi lebih egois. Apakah emang lebih banyak negatif ke arah sosialnya, Pak, kemunculan teknologi itu? Ya, enggak, sebenarnya itu hanya tadi contoh saja ya. Kebetulan yang saya gambarkan seperti itu ya, Adela ya. Tapi sebenarnya memang bagaimana implementasi teknologi yang menyebabkan perubahan sosial itu kan tadi akhirnya juga dijelaskan oleh proposisinya Laura. Tadi argumentasi pertamanya kan menyebabkan pada interaksi, pada organisasi dan mengubah nilai-nilai kan. Nah, perubahan-perubahan nilai-nilai ini kan sebenarnya kalau tadi dijelaskan menekankan kepada efisiensi dan efektivitas ya, efisiensi. Tapi dalam perjalanan juga bisa bertentangan dengan peri kemanusiaan yang berlaku pada nilai-nilai pada saat itu, sehingga ketika proses perubahan terjadi pasti orang melihat wah ini nilai-nilai baru ini bertentangan dengan kondisi sekarang. Orang cenderung menilainya negatif. Tapi dalam proses lama-lama juga diterima kan dan akan berlangsung terus menjadi satu nilai-nilai baru dan berlangsung juga terus mengalami perubahan-perubahan dan seterusnya seperti itu. Begitu Dela sebenarnya ceritanya. Jadi tidak selalu dia mengarah kepada yang negatif, tapi juga dalam proses perkembangan dan perubahan juga menunjukkan pada proses-proses yang cenderung positif. Begitu Dela. Oh baik Bapak, berarti lebih kayak prosesnya awalnya memang tidak diterima di masyarakat, iya, tapi lama-lama kan karena memang sebuah kebutuhan akhirnya diterima gitu ya Pak? Terima. Kan ada nilai-nilai lama kan, muncul nilai-nilai baru tadi ya, ya. Nah biasanya kan terjadi nih konflik nilai gitu ya. Lama-lama kan bisa diterima juga, akhirnya menjadi sesuatu yang berjalan, tapi nanti mengalami perubahan lagi. Itu penjelasan yang disampaikan. Tadi misalnya menarik, misalnya diperdebatkan antara efisiensi dan peri kemanusiaan kan gitu kan. Nah ini gimana nih? Ya satu memang secara efisien murah ya, tapi banyak menghantam misalnya teknologi menghilangkan jenis-jenis pekerjaan yang sudah dilakukan orang banyak misalnya berubah. Nah di situ juga ditantang menemukan samalah sekarang dengan revolusi industri 4.0 kan terjadi destruktif. Banyak jenis-jenis pekerjaan yang hilang orang, tetapi pada saat yang sama juga muncul jenis pekerjaan yang baru. Ya. Itu Dela gambarannya. Baik Bapak, terima kasih Pak. Ya, ya. Pak, siap. Yang lain? Bapak. Ya. Saya Kania Pak, izin bertanya. Ini siapa? Nila Verda Kania. Nila Verda ya, Kania. Ya, oke, silakan ya. Kania. Iya Pak, tadi terkait yang rekayasa sosial itu kan cenderung adanya perubahan atau inovasi teknologi antara manusia dan kelembagaan sosial. Nah, kalau kalau studi kasusnya itu di COVID, misalkan karena adanya COVID itu jadi ada pembentukan Satgas COVID, itu bisa termasuk contoh rekayasa sosial nggak Pak? Kalau itu kan sebenarnya adalah upaya-upaya untuk bagaimana kita menanggulangi COVID. Kalau rekayasa sosial di sini kata kuncinya menyelewengkan. Jadi arah transformasi itu dibelokkan ke arah yang lain gitu ya. Itu di mesin sini. Pengertian-pengertian yang canggih. Nah, dalam konteks COVID tidak. Itu yang dikatakan tadi membentuk Satgas itu bukan dalam rangka itu bentuk rekayasa, tetapi dia tidak menyelewengkan dari rel arah yang sudah ditentukan. Begitu, Kania. Beda. Oh, berarti kalau rekayasa sosial cenderung ke negatif berarti ya, Pak? Menyelewengkan. Menyelewengkan transformasi itu. Ya, makasih Bapak. Ya. Jadi kan tadi 3 kan, ada otomatisasi dan komputerisasi, rekayasa sosial kata kuncinya menyeleweng, kemudian kalau rekayasa biologis, bagaimana ada upaya-upaya efisiensi yang melawan dengan tadi apa yang disebut dengan peri kemanusiaan tadi. Ya. Itu ya, Kania.
Oke. Iya, terima kasih Bapak. Saya lanjutkan. Ya, saya lanjutkan. Sekarang kita masuk kepada yang idealistik. Ya. Jadi ada sumber-sumber perubahan yang coba saya tutup dulu ya supaya kelihatan ini. Saya lebih jelas. Oke. Nah, ini ada sumber-sumber perubahan dalam perspektif idealistik, yaitu jadi sumber-sumber perubahan ini bisa kita identifikasi, ada aspek-aspek budaya ideasional, ada ide, pengetahuan dan kepercayaan, kemudian nilai-nilai, ya, asumsi mengenai apa yang disebut dengan apa yang diinginkan atau desirable dan tak diinginkan, kemudian ada ideologi, gabungan kepercayaan dan nilai-nilai yang bertujuan melegitimasi bentuk-bentuk tindakan manusia, misalnya demokrasi, kapitalisme dan sosialisme, ya, itu yang digambarkan. Nah, kalau tadi di dalam pendekatan dalam perspektif materialistik, kincir angin membentuk masyarakat feodal, kemudian mesin kuat membentuk masyarakat kapitalis industri, maka di dalam perspektif idealistis ini dalam pendekatannya tercermin dalam pandangan Whitehead, ya, yang dia mengatakan bahwa ide umum atau gagasan umum selalu mengancam tatanan yang ada. Jadi ide umum selalu mengancam tatanan yang ada. Jadi Whitehead mencoba mendukung tesisnya dengan meneliti ide kebebasan dan menunjukkan bagaimana ide itu secara historis, ya, telah dipaksa untuk berubah. Jadi ini yang menarik. Jadi kalau kita lihat nanti di sini bagaimana pertarungan antara perspektif materialistis dan idealistis. Tapi tadi kita sudah lihat ketika menjelaskan perspektif materialistis juga selalu pembahasannya tidak lepas dari nilai-nilai, ide dan ideologi. Nah, di dalam sumber-sumber perubahan dalam perspektif idealistik, yaitu beberapa ahli itu menekankan peranan ide, ideologi atau nilai, ya, sebagai faktor yang mempengaruhi perubahan. Kalau tadi kan faktornya teknologi kan, kalau di idealistik ini adalah ide, nilai-nilai dan ideologi itu sebagai faktor perubahan. Ya. Namun kita juga tidak berarti bahwa peranan faktor material disangkal, tidak. Ya, dalam penjelasannya juga tetap, ya, kita juga melihat bahwa tak satu pun, ya, bahasan tentang faktor material itu yang menyatakan bahwa ide itu tidak penting. Tadi ya kalau kita lihat, ya. Hubungan antara faktor-faktor ide, material dan perubahan sosial itu memang telah tergambar dalam berbagai cara. Sedikit sekali teoretisi yang para ahli yang mengatakan salah satu faktor material atau faktor ide saja yang menjadi mekanisme perubahan-perubahan. Tidak. Jadi tidak banyak yang mengatakan seperti itu. Jadi keduanya selalu saling berhubungan. Nah, faktor mana yang lebih kuat yang mempengaruhi suatu proses perubahan sosial, material atau ide? Kebanyakan para pemikir kalau kita baca dalam berbagai tulisan itu sepenuhnya menyandarkan tak ada yang merendahkan satu faktor daripada faktor yang lain. Tetapi justru mengakui arti penting keduanya. Ya. Hanya saja para pemikir ini memberikan tekanan yang berbeda terhadap kedua faktor itu. Ya. Ada yang mengatakan ya, ada 4 pendirian lah. Ya, kalau kita lihat ya yang berbeda. Misalnya masing-masing pendirian pemikir Marxis, idealis, interaksionis tadi yang saya katakan 3, dan ada juga pendirian yang seiring dengan perbedaan tersebut. Ya, itu bisa digambarkan dari 3 tadi dan perbedaannya. Jadi ada yang Marxis tadi yang materialistik, ada yang idealis, ada juga yang interaksionis, sampai kepada ada juga yang mengatakan perbedaan di antara ketiganya. Nah, ini yang menjadi penjelasan awal bagaimana kita nanti melihat ideologi adalah pembenar tatanan tertentu. Ya, jadi ideologi adalah pembenar tatanan tertentu. Ideologi muncul dari tatanan dan ideologi cenderung melestarikan tatanan yang ada dan dengan menghiasinya dengan legitimasi. Nah, jadi ada konsep berikutnya bagaimana ideologi adalah pembenar tatanan. Ideologi juga muncul dari tatanan dan ideologi cenderung melestarikan tatanan yang ya, dihiasi dengan adanya legitimasi. Ya, karena itu di dalam penjelasan ini ideologi adalah bagian dari suprastruktur yang dibangun di atas landasan
material masyarakat. Jadi dia lebih abstrak, dikatakan sebagai suprastruktur. Nah, bagaimanapun telah dikemukakan tadi bahwa unsur-unsur suprastruktur itu dapat bereaksi atas landasan ekonomi atau karenanya mempengaruhi jalannya perkembangan secara historis, perkembangan masyarakat atau perubahan sosial secara sosial. Jadi dalam batas-batas tertentu, ide memerlukan apa yang disebut dengan ide memerlukan otonomi tertentu dalam menjelaskan perubahan sosial. Ini jadi kalau tadi kita menjelaskan bagaimana teknologi menyebabkan perubahan, sekarang kita melihat adalah ide atau gagasan itu yang menyebabkan perubahan-perubahan sosial yang terjadi. Itu yang dalam pendekatan idealistik ya kita lihat. Kemudian di dalam pendekatan-pendekatan materialistik tadi kita lebih banyak merujuk pada pandangannya Karl Marx. Kalau di dalam pendekatan idealistik, perspektif idealistik, kita lebih banyak merujuk pada pandangan-pandangannya Max Weber. Jadi bagaimana dia menjelaskan nilai-nilai Protestan itu menghasilkan etika budaya yang mengagungkan kerja dan pencapaian duniawi, mendorong hidup hemat dan menahan konsumsi. Ini yang ada di dalam The Protestant Ethic and Spirit Capitalism. Nah, di dalam nilai-nilai ini, konsekuensi sosial dari pandangan ini adalah berkembangnya modal atau kapital yang mana mendorong reinvestasi rasional dan pertumbuhan ekonomi. Namun sebaliknya, dalam pandangan Weber, kapitalisme industri tak berkembang di wilayah Katolik, ya, meski prekondisi material dan teknis itu tersedia di masyarakat Katolik. Itu beda. Jadi ini kita melihat pada masyarakat dengan nilai-nilai Protestan dibandingkan dengan masyarakat di wilayah Katolik. Namun demikian, menurut Max Weber tidak menyatakan bahwa faktor ideasional sebagai satu-satunya faktor perubahan. Jadi ada faktor-faktor yang lain. Cuma kita melihat dari perspektif idealistik. Ya. Ini yang digambarkan oleh Max Weber. Jadi bagaimana kita memahami The Protestant Ethic and Spirit Capitalism yang digambarkan oleh Max Weber, sehingga nilai-nilai Protestan itu menghasilkan etika budaya yang mengagungkan kerja dan pencapaian duniawi, mendorong hidup hemat dan menahan konsumsi. Ini yang terdapat pada The Protestant Ethic and Spirit Capitalism, dan itu berbeda dengan yang terjadi pada masyarakat Katolik. Nah, faktor-faktor ideasional ini sering pula berlaku sebagai pencegah perubahan. Oke ya. Di satu sisi kita mengatakan dia sebagai sumber perubahan, tapi di sisi lain faktor-faktor ideasional ini juga bisa berlaku sebagai pencegah perubahan. Atau segugus ide-ide dan nilai yang sama dapat mendorong perubahan di satu waktu dan tempat dan mencegah perubahan di waktu dan tempat yang lain. Ini dinamikanya kalau kita lihat. Jadi dia bisa sebagai pendorong perubahan di satu tempat dan tetapi bisa juga menjadi pencegah perubahan di tempat yang lain pada waktu lain. Nah, di sini dikatakan ada 3 cara bagaimana ide dan nilai-nilai dan ideologi itu menyebabkan perubahan. Yang pertama, ide, nilai, dan ideologi itu melegitimasi arah perubahan yang diinginkan. Jadi, gagasan, values, ideologi itu bisa menentukan orientasi nilai. Bagaimana arah perubahan yang kita inginkan. Itu yang pertama. Yang kedua, ideologi juga menyediakan dasar solidaritas sosial yang penting untuk mendorong perubahan, ya, menimbul. Jadi ada mekanisme integratif untuk bekerja sama, munculnya kesadaran kolektif, ya, mungkin gotong royong dan sebagainya, sehingga mempunyai solidaritas sosial untuk mencapai perubahan. Ideologi itu dapat menyatukan. Yang ketiga, budaya ideasional ini mendorong perubahan dengan menekankan adanya kontradiksi dan masalah. Jadi budaya-budaya ideasional itu mendorong perubahan juga dengan menekankan adanya kontradiksi dan masalah di dalam satu masyarakat. Ini yang kita lihat. Jadi ada 3 cara. Jadi melegitimasi arah, dia juga menjadi dasar solidaritas sosial, dan 3 menekankan adanya kontradiksi-kontradiksi. Jadi ada pertentangan nilai, ya itu juga bisa mendorong perubahan-perubahan yang terjadi. Ini 3 cara. Jadi dia menentukan arah, mau kemana arah perubahan ini. Tapi ideologi juga dapat membangun solidaritas, bekerja sama, kesadaran kolektif, ya,
sebagai mekanisme integratif untuk mencapai perubahan, tapi jangan lupa budaya ideasional ini juga mendorong adanya penekanan, terjadinya kontradiksi, pertentangan nilai dalam suatu masyarakat, dan itu juga dapat menyebabkan terjadinya proses-proses perubahan. Ini yang kita sebut dengan 3 cara ide. Nah, jadi tolong Anda bedakan ya, bagaimana tadi kita melihat perspektif materialistik dengan teknologi sebagai sumber perubahan. Di dalam perspektif idealistik, bagaimana ide, nilai, dan ideologi menjadi sumber perubahan. Nah, di sini dijelaskan dari sejak awal tadi, rujukannya kita bisa melihat pada Max Weber, ya, bagaimana kita melihat depresiasi etik dan spirit kapitalisme, tapi juga dijelaskan bahwa ide itu bisa mendorong perubahan di suatu tempat dan waktu, tapi di tempat lain dia juga bisa mencegah perubahan atau di waktu yang lain. Dan ada 3 cara ya, melegitimasi arah, bagaimana kita menentukan perubahan. Misalnya kita di Indonesia punya ide nilai ideologi Pancasila. Ideologi Pancasila ini kan menentukan arah perubahan yang diinginkan seperti apa. Sebenarnya begitu, harus digali di situ. Kemudian juga ideologi Pancasila ini juga harus menjamin solidaritas. Dalam skala besar mungkin belum tercapai, ya dalam skala menengah atau kecil mungkin sudah tercapai. Tetapi kita harus paham juga di dalamnya penuh dengan interpretasi-interpretasi yang menyebabkan perbedaan-perbedaan, pertentangan-pertentangan yang menekankan terjadinya kontradiksi, dan ini juga dapat menyebabkan terjadinya perubahan-perubahan. Itu kalau kita lihat ya di dalam proses-proses perubahan. Nah, kemudian bagaimana cara kita melihat ya ideologi mempermudah proses perubahan sosial? Itu ada 5 cara. Yang pertama dikatakan bagaimana cara ideologi mempermudah perubahan sosial. Ideologi membenarkan arah baru. Itu mirip tadi yang pertama. Jadi dia merupakan orientasi yang tadi di sini dikatakan melegitimasi arah perubahan yang diinginkan. Dikatakan di sini ideologi membenarkan arah baru. Cara yang baik dengan mengacukan tatanan lama maupun dengan menerangkan dan mensahkan tatanan yang baru muncul. Nah, jadi dia harus menunjukkan bahwa tatanan yang lama ini tidak bagus, tidak benar, sudah tidak bisa digunakan. Ada tatanan baru yang digambarkan. Nah, dengan kata lain ini memberikan kewenangan kepada tatanan baru untuk menentukan ya, bagaimana arah baru dari suatu proses perubahan sosial. Itu yang pertama. Yang kedua, ideologi juga mensahkan ya atau mengarahkan perilaku yang tidak mengetahui perubahan itu bagi orang-orang yang tidak mengetahui. Jadi ideologi mensahkan atau mengarahkan perilaku bagi yang tidak mengetahui arah perubahan. Jadi dia juga memberikan dikatakan di sini inilah ciri-ciri bagaimana etika Protestan dalam perkembangan kapitalisme. Pertumbuhan ekonomi adalah akibat yang tak disangka dari ketaatan beragama. Jadi di sini ideologi mensahkan dan mengarahkan perilaku. Jadi kapitalisme berperan seperti itu. Kemudian yang ketiga, bagaimana cara ideologi mempermudah perubahan sosial, itu juga dikatakan ideologi menyediakan basis solidaritas. Jadi ideologi dapat menjadi mekanisme pemersatu, meredakan ketegangan atau konflik yang terdapat di dalam masyarakat. Ini yang menjadi peran ideologi menyediakan basis solidaritas. Yang keempat, melalui kekuasaannya, ideologi memotivasi individu. Jadi kalau kita lihat yang dihadapi negara, misalnya pada negara-negara yang sedang berkembang ya, adalah bagaimana cara menimbulkan keyakinan pada rakyatnya bahwa pembangunan adalah mungkin dan bahwa pembangunan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan bahwa pengorbanan kepentingan diri masing-masing itu hanyalah harga yang relatif rendah yang harus dibayar untuk mendapatkan ganjaran berupa kesejahteraan bersama di masa mendatang. Ini perannya. Jadi melalui kekuasaan ideologi dapat memotivasi individu. Kemudian yang kelima, ideologi juga menghadapkan masyarakat pada suatu kontradiksi. Nah, itu sama tadi yang tadi kalau kita lihat yang ini ketiga. Budaya ideasional mendorong perubahan dengan menekankan adanya kontradiksi. Jadi masyarakat pada suatu di sini dikatakan bahwa ideologi agama ya, jelas terdapat kontradiksi antara ideologi agama dan realitas yang memaksa orang ya, bertindak untuk menyelesaikannya.
Jadi salah satu masalah yang dihadapi bangsa-bangsa sekarang ini sedang membangun adalah bagaimana menyatakan bahwa ideologi sering menggelora terlalu jauh mendahului realitasnya. Dengan kata lain, terjadi jurang pemisah ya antara ideologi dan realitas yang terlalu besar. Dan ini yang bisa menyebabkan terjadinya kontradiksi. Sering terdapat janji untuk menyelenggarakan misalnya program-program pendidikan, ya, pemberdayaan dan sebagainya terhadap seluruh rakyat yang sebenarnya tidak realistis. Dilihat dari sumber, tidak punya modal, tidak punya kekuatan ekonomi yang ada, yang terbatas sehingga kebutuhan terhadap warga berpendidikan tinggi seperti itu. Ini menunjukkan bagaimana ideologi juga menghadapkan masyarakat pada suatu kontradiksi. Oke, itu kita lihat ya bagaimana cara ideologi. Kemudian ideologi juga ideologi modern ya yang paling berpengaruh pada perubahan sosial itu bisa kita kategorikan. Di sini dijelaskan pada masa lalu ya bagaimana kita melihat ideologi agama, ideologi tentang kemajuan, ideologi politik dan ideologi ekonomi berperan. Tapi pada masa kini paling tidak ya dalam tulisannya Laurer itu kalau kita lihat dia menggambarkan ada 3. Bagaimana ideologi modern yang paling berpengaruh dalam perubahan sosial, yaitu nasionalisme, sosialisme, dan marxisme. Itu yang digambarkan, ya. Yang digambarkan dalam konteks ideologi yang modern. Jadi ini juga menggambarkan sebelum sampai kepada ideologi yang modern yang paling berpengaruh, sebenarnya kita juga bisa menggambarkan bagaimana ideologi sebagai mekanisme pengarah perubahan. Kalau tadi kita melihat teknologi sebagai mekanisme pengarah perubahan. Nah, ideologi memang mempengaruhi perubahan adalah dengan mengarahkannya atau memaksa perubahan menurut arah tertentu menurut logika ideologi. Nah, ini terjadi ya, pada setiap bangsa-bangsa. Nah, yang menarik di sini kita melihat bagaimana sebenarnya ketiga jenis ideologi ini tidak saling terpisah. Karena nasionalisme dan beberapa jenis sosialisme atau marxisme sering saling berkaitan menjadi satu dalam ideologi di negara-negara yang dunia ketiga. Jadi bagaimana apa ideologi yang paling berpengaruh di dunia ini kalau kita lihat. Di masa lalu dikatakan agama, ideologi kemajuan, ideologi politik ya sampai pada ideologi ekonomi. Kini kita melihat adalah bagaimana secara keseluruhan nasionalisme, sosialisme, dan marxisme adalah contoh-contoh di antara beberapa ideologi modern yang paling berpengaruh kalau kita lihat. Sebenarnya 3 jenis ideologi ini tidak saling terpisah. Ya. Tadi saya katakan bahwa karena seiring nasionalisme dan beberapa jenis sosialisme atau marxisme juga sering saling berkaitan, ya, menjadi salah satu ideologi tadi contohnya dalam dunia ketiga. Ya, nasionalisme penting ya bagi semua negara industri modern. Kalau kita lihat sekarang, salah satu masalah besar misalnya di Jepang, di zaman restorasi Meiji ada masalah kesatuan nasional dengan dibangkitkan slogan hidup kaisar, usir orang biadab. Ya, ini khas corak nasionalisme yang menandai modernisasi Jepang. Kita lihat. Kini di kebanyakan negara sedang berkembang, nasionalisme dihubungkan dengan beberapa bentuk sosialisme. Ada ideologi modern yang cenderung bersifat politik ekonomi, itu menekankan pada pembangunan ekonomi dalam negeri dengan menghindarkan kekurangan yang terdapat dalam pola-pola pembangunan ekonomi. Apakah itu contoh seperti di Amerika, ya, di Rusia, ya, dengan sedikit pengecualian pada pemimpin-pemimpin nasionalis menolak metode pembangunan kapitalis dan komunis. Jadi ini satu contoh ya, bagaimana nasionalisme penting bagi semua negara industri modern. Itu contoh ya beberapa ideologi modern yang paling berpengaruh pada perubahan sosial. Jadi saya mencoba mengisarkan bagaimana ide, nilai-nilai dan ideologi tadi di sini kita gambarkan dari Laurer bagaimana nasionalisme, sosialisme dan marxisme juga menjadi sumber-sumber perubahan. Tidak selalu dilihat secara terpisah, bahkan dalam hal-hal tertentu menggambarkan bagaimana keterkaitan antara nilai-nilai nasionalisme dan sosialisme dan marxisme. Itu yang digambarkan di dalam ideologi. Jadi saya sudah menjelaskan ini 2, ya, bagaimana perspektif materialistik, sumbernya adalah teknologi, ya, kemudian bagaimana rujukannya adalah Marxian, ya.
Sedangkan yang kedua adalah perspektif idealistik. Ya. Sumbernya adalah ide, nilai-nilai, dan ideologi. Ya. Rujukannya adalah kita bisa melihat bagaimana pandangan Max Weber dengan pengikutnya sebagai Weberian yang digambarkan tadi dengan The Protestant Ethic and Spirit Capitalism. Ya, bagaimana nilai-nilai itu bisa menyebabkan perubahan-perubahan. Bagaimana dengan etika Protestan orang bisa mau menabung, ya, menjadi lebih efisien, mengurangi tingkat konsumsi dan sebagainya, itu digambarkan. Ya. Beda dengan masyarakat Katolik. Ya. Sampai kepada bagaimana ideologi modern yang paling berpengaruh, ya, tentang perubahan sosial, tentang nasionalisme, sosialisme, dan ini contoh saja. Ya, 3 ini yang digambarkan dalam masyarakat modern. Baik, itu idealistik. Silakan kalau ada pertanyaan dari Anda, ya, tentang perspektif idealistik. Jadi nilai, ide, nilai, dan ideologi menjadi sumber perubahan. Berbeda tadi yang pertama. Ini adalah persoalan perspektif, soal sudut pandang. Bagaimana kita melihat. Dari 2 penjelasan tadi, kalau kita bandingkan, ya tidak ada yang mengatakan berdiri sendiri-sendiri. Tapi sebenarnya saling terkait juga. Bicara tentang materialistik teknologi juga bicara tentang nilai. Bicara tentang idealistik juga bicara tentang kebudayaan material yang terjadi dalam proses perubahan itu. Silakan kalau ada pertanyaan. Kepada Dia Ayu, mungkin ada pertanyaan Dia Ayu atau komentar, silakan Dia Ayu. Kalau untuk pertanyaan belum ada sih Pak. Ya, komentar Anda? Komentarnya, ya dari sini dapat ilmu baru Pak terkait tadi sumber-sumber perubahan gitu yang ternyata banyak teori-teorinya gitu. Terus intinya yang pasti yang materialistik ini meskipun secara penekanannya pada teknologi gitu, tapi ternyata dia juga nggak menghilangkan yang bukan tentang teknologi, yang tentang ide gitu juga tetap ada kayak gitu Pak. Oke. Hermawan gimana Hermawan? Punya komentar Hermawan terhadap apa yang saya jelaskan? Halo Hermawan. Ya Pak. Ya. Kalau dari saya juga baru sama kayak dia tadi terkait pengaruh teknologi terhadap perubahan sosial ini memang sangat berpengaruh besar, tapi terkait tadi yang pendekatan materialistik itu walaupun arahnya modern banget, tapi nggak ngelupain unsur-unsur yang non modernnya juga. Terus terkait perubahan sosial juga, kalau menurut saya sendiri sejauh ini emang teknologi itu faktor yang sangat berpengaruh banget terhadap perubahan sosial yang ada di masyarakat sekarang. Melihat dari aktivitas sama tingkah laku manusia, ya interaksi manusia yang dari dulu yang ke sekarang tuh benar-benar arahnya berubah gitu. Oke. Ya, Faiza punya pandangan, Faiza? Halo, Faiza. Ya, Pak. Ya, gimana komentar Anda terhadap penjelasan yang saya berikan? Itu sih Pak, paling komentarnya kayak tadi yang tentang suara saya. Kedengaran Faiza. Ya, komentarnya paling yang ini sih Pak, yang tadi tentang perubahan sosial yang pas bagian materialistik sama materialistik itu sih Pak, tadi udah ditanyain oleh teman sebelumnya. Oke. Kalau Luffy Nabia, mana Luffy Nabia? Punya komentar Luffy Nabia? Iya Pak. Ya, gimana komentar Anda? Saya mau dengar. Saya izin bertanya. Ya. Tadi ide-ide nilai-nilai itu menyebabkan perubahan di satu tempat, tapi juga bisa mencegah perubahan di
yang lain dan ada di tempat yang lain. Nah, itu tuh contoh dalam kasus atau di lingkungan sekitar kita itu seperti apa ya Pak? Nilai-nilai yang dapat mendorong perubahan, tapi juga bisa mencegah perubahan itu sendiri. Kurang jelas, Damia. Halo Pak, Coba diulang. suara saya putus-putus Pak. Kurang jelas suaranya. Halo. Atau Anda tulis saja ya di chat ya. Ditulis. Kalau Anissa Kusuma, ada komentar Anissa Kusuma? Anissa, halo. Ya. Pak. Anissa, gimana pandangan Anda dengan tadi antara perspektif materialistik dan perspektif idealistik? Apa ya komentar Anda? Ya, kalau dari saya ada yang mau ditanyakan, Pak. Ada apa? Ada yang mau saya tanyakan. Oke, apa? Mengenai perspektif. Halo, suaranya hilang, Anissa. Iya, Pak. Mengenai perspektif materialis. Oke, jadi gini, kan saya sudah menjelaskan ada perspektif materialistik yang menekankan bagaimana sumber perubahan itu disebabkan oleh teknologi. Yang kedua adalah perspektif idealistik, bagaimana ide, nilai-nilai dan ideologi itu menjadi perubahan. Nah, ini kan dua pandangan. Saya berharap Anda bisa menjelaskan bagaimana proses-proses perubahan sosial yang terjadi dengan dua sumber perubahan ini. Ini soal perspektif. Tapi kalau kita pertentangkan, katanya di antara kedua itu memang tidak ada yang berdiri sendiri, juga saling terkait satu sama lain kalau kita lihat ya. Bahkan yang lebih ditekankan, apa yang mau kita tekankan, teknologinya atau idenya, itu digambarkan. Nah, dari dua penjelasan ini Anda bisa melihat bagaimana kalau di materialistik kita merujuk pada pandangan Marxis ya, Karl Marx tentang perspektif materialistiknya. Tapi kalau di dalam idealistik kita menggunakan The Protestant Ethic and Spirit Capitalism yang dikembangkan oleh Max Weber untuk menjelaskan perubahan tersebut. Nah, itu yang saya inginkan Anda bisa memahami bagaimana menjelaskan perubahan-perubahan sosial itu. Ya, tadi saya katakan misalnya di dalam materialistik bagaimana teori-teori yang canggih itu mulai dari persoalan apa ya, cybernetik, rekayasa sosial, dan kemudian yang ketiga adalah persoalan-persoalan apa yang sebenarnya rekayasa biologi. Tapi di idealistik menarik juga, ada persoalan-persoalan sosialisme, ya, nasionalisme, dan marxisme itu juga menjadi nilai-nilai ideologi yang menyebabkan perubahan-perubahan sosial. Dalam prosesnya dia tidak bisa tidak berlangsung terpisah, tapi juga saling menjalin satu dengan yang lain. Tergantung dalam konteks ya di mana masyarakat itu melakukan perubahan-perubahan. Itu yang digambarkan ya. Mudah-mudahan Anda bisa memahami dengan baik. Oke, yang terakhir kita masuk pada penjelasan apa itu tentang pola-pola perubahan. Ya. Pola-pola perubahan ada yang linear, cyclical, dan dialektik. Ya, tiga ini. Jadi kalau tadi kita memahami bagaimana sumber perubahan, kini kita melihat ada model perubahan. Nah, ini minggu yang lalu saya jelaskan bagaimana Comte menjelaskan hukum 3 tahap, ya, teologis, metafisik, dan positif itu perubahan yang linear. Perubahan yang bersifat kumulatif, tak berulang dan umumnya permanen, jadi garis lurus. Ya. Kemudian ada pola-pola historis luas, ya, perubahan masyarakat dengan budaya homogen menjadi masyarakat besar dengan derajat diferensiasi struktural yang besar dan budaya yang heterogen. Dari homogen ke heterogen dan perubahan yang kumulatif tak berulang dan umumnya permanen. Ini perubahan yang linear. Nah, di dalam perubahan yang linear ini ada yang disebut dengan perubahan yang universal. Seperti Emile Durkheim bercerita tentang mekanik solidarity ke organic solidarity. Bagaimana solidaritas berdasarkan persamaan berkembang menjadi solidaritas berdasarkan perbedaan. Ferdinand Tönnies cerita dari Gemeinschaft ke Gesellschaft, bagaimana dari masyarakat yang guyup menjadi masyarakat yang lebih guyup, yang lebih orientasi guyup dan lebih kepada perubahan-perubahan yang tentu lebih kepada orientasi nilai ya. Ini digambarkan oleh Gemeinschaft dan Gesellschaft. Kemudian Robert L. Fitch menggambarkan dari folk society menjadi urban society ya. James C. Scott cerita tentang bagaimana community berubah menjadi society. Hubungan patron klien tidak dapat dipertahankan, menciptakan orientasi nilai budaya yang lugas, subjektif, dan utilitarian. Lebih matre lagi nih ya. Tadi itu jadi mekanik solidarity ke organik,
Kemenskap bergeser ke Folk and Urban Community Society. Ini contoh-contoh perubahan yang bersifat universal. Tapi ada juga perubahan-perubahan linear yang bersifat unilinear, yang mengikuti tahapan tertentu. Masyarakat primitif berkembang menjadi masyarakat berladang berpindah, bertani menetap, berdagang, sampai menjadi masyarakat industri. Ini contoh-contoh yang bersifat unilinear. Kemudian kalau kita merujuk pada Rostow, pernah digunakan juga sebagai pandangan dalam Orde Baru pemerintahan Soeharto di Indonesia, bagaimana perkembangan Indonesia itu dilihat dari perkembangan ekonomi, mulai dari masyarakat tradisional menjadi masyarakat prakondisi untuk take off, kemudian take off lepas landas untuk pertambahan ekonomi normal dan stabil, pertumbuhan ke arah kematangan sampai kepada konsumsi energi yang tinggi. Ini bukunya Rostow, The Stage of Economic Growth, a Non-Communist Manifesto. Ini contoh perubahan-perubahan yang bersifat unilinear. Jadi tahapannya panjang, lebih dari 2-3 tahap kita gambarkan situ. Kemudian yang ketiga ada yang multilinear. Jadi ada kata kuncinya kesejajaran, yang menunjukkan adanya kesejajaran dalam perubahan sosial yang terjadi pada peranata kelembagaan. Satu contoh yang digambarkan yang paling menarik dan banyak juga kita bahas adalah pandangan Esther Bosrow. Bagaimana perubahan-perubahan sistem mencari nafkah dari cara memburu meramu, hunting and gathering yang ekstraktif, berubah menjadi bercocok tanam menetap yang eksploitatif, itu menyebabkan perubahan. Semula di dalam berburu meramu, tenaga kerja pria atau laki-laki yang lebih banyak berperan, tetapi pada bercocok tanam menetap yang eksploitatif terjadi perubahan-perubahan pada peranan wanita yang lebih banyak berperan dalam sistem pertanian menetap. Ini perubahan-perubahan yang multi. Jadi ada yang universal, unilinear, dan tadi sebelumnya ada yang disebut dengan unilinear sampai kepada yang multilinear. Kemudian setelah perubahan linear ada juga perubahan-perubahan sosial yang bersifat siklikal, yaitu perubahan yang bersifat repetitif, berulang, siklus moral, model biologinya, pertumbuhan dan kebusukan. Ini ada siklus. Dalam jangka pendek, misalnya saya pernah cerita bagaimana Indonesia 1908, 28, 45, 48, 65, itu bisa dalam periode 20 tahun itu terjadi siklus ya, perubahan-perubahan di dalam satu durasi tertentu yang digambarkan juga. Misalnya Arnold Toynbee menggambarkan ya ada yang yin, suatu keseimbangan, yang perubahan equilibrium, kemudian muncul keseimbangan baru atau yin baru. Nah, ini perubahan siklus. Jadi Indonesia itu kalau dilihat 20 tahun 1908, 28, 45, 48, 65 itu jadi siklus-siklus perubahan. Jangka pendek dia merupakan siklus. Tapi kalau siklus ini dilihat in the long run, jangka panjang merupakan satu juga perubahan yang linear. Nah, Sorokin menjelaskan siklus pokok sejarah adalah isolasi antara periode yang didominasi idealisme dan periode yang didominasi oleh hedonisme dan materialisme, dengan periode transisi di antaranya. Jadi kita tidak melihat kepada bagaimana perubahan-perubahan signifikan dalam jangka panjang. Jadi lihat dalam jangka pendek. Ini yang disebut dengan perubahan siklikal. Jadi kalau kita gambarkan di kurva, ada lingkaran-lingkaran yang kemudian dalam jangka panjang bisa kita lihat sebagai garis lurus. Intinya di dalam perubahan siklikal ini melihat dalam perubahan jangka pendek. Kalau kita menggunakan Arnold Toynbee, dia menggunakan equilibrium, perubahan equilibrium dan tercapainya equilibrium baru. Kalau kita melihat pada rujukan teori-teori di mana masyarakat Cina, ada yin, yang, dan yin baru. Itu model perubahan siklikal. Yang terakhir ada model perubahan dialektik. Ya, ini lebih banyak paham ini dipengaruhi oleh paham-paham Marxis. Dalam jangka panjang, perubahan bersifat kumulatif dan berkembang, dan tidak merupakan proses evolusioner yang lancar dan gradual. Jadi tidak linear dan juga tidak siklikal, tapi model perubahan ini menyebutkan konflik di antara prinsip dan kecenderungan yang bertolak belakang. Ada inner contradiction ya di dalam masyarakat itu, juga pertentangan antara kelompok dan kecenderungan-kecenderungannya, ada tren. Jadi ada tesis, kemudian ada antitesis, dan muncul sintesis. Ini yang disebut dengan perubahan-perubahan dialektik. Dia tidak melihat dalam perubahan garis lurus atau linear, atau pola-pola perubahan yang siklikal, tapi melihat dalam konteks bersifat kumulatif dan berkembang, ya, dan tidak merupakan proses evolusioner yang lancar dan gradual. Ini yang disebut dengan perubahan dialektik. Sangat dipengaruhi oleh pandangan-pandangan Marxis yang di dalamnya ada variabel konflik ya, yang menjelaskan bagaimana kecenderungan yang bertolak belakang seperti yang disebutkan di sini sebagai inner contradiction,
juga pertentangan antara kelompok dan kecenderungan-kecenderungan yang terjadi. Jadi ada tesis, antitesis, dan sintesis. Nanti kita belajar tuh tentang modernisasi sebagai suatu tesis. Antitesisnya adalah misalnya ketergantungan. Apakah sistem dunia itu sintesisnya? Mari kita diskusikan nanti ya dalam konteks melihat perubahan-perubahan. Jadi di dalam pola-pola perubahan ada 3, ada yang linear dengan varian-variannya tadi, ada yang universal ya kalau kita lihat, ada yang unilinear ya, ada universal, unilinear, dan ada yang multilinear. Kemudian ada yang cyclical, dan yang ketiga kita melihat tadi yang dialektik. Nah, dalam dialektik ini kita tadi menekankan ada tesis, antitesis, dan sintesis. Oh ya, sedikit lupa. Di dalam persoalan-persoalan perubahan yang cyclical ini juga kita lihat ada perubahan-perubahan yang tetap. Ketika semua berubah, ada perubahan yang tidak berubah, yang disebut dengan the principle of immanent change. Jadi ada prinsip-prinsip perubahan yang tetap. Itu yang digambarkan di dalam perubahan-perubahan yang bersifat cyclical. Oke, itu yang dapat saya jelaskan dalam kuliah kita pada hari ini. Mohon maaf, ini lebih 7 menit dari penjelasan kita pada hari ini. Mudah-mudahan Anda dapat memahami dengan baik. Intinya, kita belajar teori. Yang pertama, kita melihat dari perspektif materialistik, ya, bagaimana teknologi menyebabkan perubahan sosial. Kemudian yang kedua, idealistik, kita melihat ide, nilai-nilai, dan ideologi jadi sebuah perubahan, satu perspektif, satu sudut pandang. Kemudian yang kedua, yang ketiga kita bicara tentang pola-pola perubahan. Ada yang linear, ada yang cyclical, dan ada yang dialektik. Yang linear ada variannya tadi ya, ada ragamnya, ada yang universal, ada unilinear, dan ada yang multilinear. Kalau multilinear, kata kuncinya ada kesejajaran. Oke, itu penjelasan saya dalam perkuliahan kita pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan Anda bisa mendalami. Nanti saya akan carikan bahannya supaya Anda bisa rujuk nanti di dalam KOS IPB untuk memperdalam pemahaman tentang sumber-sumber dan pola-pola perubahan. Selamat pagi menjelang siang. Terima kasih atas perhatian Anda semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.